rasa sakit dari jarum yang disuntikkan untuk mendonor darah itu tidak seberapa dengan rasa kecemasan dan kebingungan keluarga yang membutuhkan darah. Itu selesai transfusi itu dia merasakan seperti ada karakter orang lain di dalam tubuh dia. Jadi seperti bukan dia sendiri. Jadi memang kebutuhan darah itu sangat tinggi. Dan saya lihat, data yang kami terima itu ternyata masjid-masjid di Semarang ini atau kebanyakan masjid itu belum rutin, Bapak. Belum rutin untuk mengadakan donor darah. Nah, yang sudah rutin mengadakan donor darah justru malah dari. Nah, ini kita sebagai seorang muslim yang harus meramaikan masjid, kita harusnya tergugah. Dari masjid harus bisa mengadakan rutin kegiatan donor darah. Bisa dipahami ya? Nah, ini rata-rata kenapa kita belum pernah berdonor darah. Ini kita rangkum di sini. Ini nanti Bapak akan dapat selebaran dari kita. Nanti di sini ada syarat-syarat donor darah, ada 10 manfaat dahsyat donor darah. Nah itu nanti jenengan bisa dibaca-baca sendiri. Ini nanti kita bagikan karena kita waktu juga terbatas. Insya Allah kita tidak terlalu lama untuk mengedukasi tentang donor darah. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa alasan kenapa kita masih belum berdonor darah. Salah satunya takut jarum. Betul apa betul? Takut jarum. Ada yang takut jarum toh? Padahal kemarin kan ada yang divaksin. Rasa takut niku wajar. Tapi kalau rasa sakit dari jarum yang disuntikkan untuk mendonor darah itu tidak seberapa dengan rasa kecemasan dan kebingungan keluarga yang membutuhkan darah. Saged dipahami nggih? Darah itu kira-kira ada mboten diperjualbelikan di Alfamart atau Indomaret gitu. Nah itu mencari darah itu gampang-gampang susah atau susah-susah gampang Bapak? Susah-susah gampang. Jadi kalau ada pasien biasanya butuh sekian kantong darah, sering kali kita banyak informasi, banyak yang membutuhkan lewat WA atau dan sebagainya. Nah itu mereka sangat-sangat cemas sekali. Nah, kenapa kita dari Obaba ini, kalau kita namanya ya, Obaba itu bukan kepanjangan, tapi itu dari golongan darah. Golongan darah O, golongan darah B, golongan darah AB dan A. Jadi kalau Bapak di sini ada yang golongan darahnya C atau D, Z, monggo, tidak wajib donor darah sama Obaba. Kalau ada golongan yang saya sebutkan tadi, monggo donor darah. Terus kenapa kita bergerak di donor darah? Kita membawa tagline aksi cepat donor darah muslim. Karena kita selalu mengedukasinya donor darah dari masjid ke masjid. Supaya kita tersadar muslim itu untuk berdonor darah. Nah ini, pentingnya donor darah. Terus fakta yang kedua, dari alasan belum pernah berdonor darah itu tidak tahu harus kemana donor darah. Alhamdulillah kalau di Masjid Al-Hikmah ini sudah rutin ya Pak, sudah rutin ada donor darah. Alhamdulillah Masya Allah. Nanti jadwal bisa
menghubungi ke Takmir di Alifah atau bisa ke kita di Obaba kapan ada jadwal donor darah. Nah itu kalau kita tidak mau berdonor darah di masjid, kita juga bisa berdonor darah ke Rumah Sakit Karyadi ataupun ke PMI yang ada di Semarang ini. Terus fakta yang ketiga, banyak dari kita yang tidak tahu, nanti kalau saya donor darah, darah saya dijual. Enggak Bapak, darah panjenengan itu sama sekali tidak dijual. Tapi kalau mereka ada yang bilang, saya transfusi darah harus mengeluarkan uang sekian gitu, itu bukan membeli darah Bapak, karena darah hukumnya tidak boleh diperjualbelikan. Itu adalah mengganti proses sterilisasi darah dan pemeriksaan di darah tersebut apakah ada penyakit ataupun virus ataupun ada sesuatu yang berbahaya di darah, itu harus dibersihkan dulu sebelum ditransfusikan. Juga untuk mengganti biaya penyimpanan darah. Jadi darah itu harus disimpan dengan suhu tertentu. Nah itu biayanya juga nggak murah. Yang keempat adalah faktanya sibuk sekali, sehingga kita jarang sekali berdonor darah. Yang kelima, belum tahu manfaat dahsyat. Nah ini nanti bisa dibaca. Terus kenapa sih kok kami dari Obaba harus beredukasi tentang donor darah? Ini kami mengajak Bapak untuk berdonor darah. Kenapa? Karena salah satu alasan untuk berdonor darah itu, selain nanti di manfaat dahsyat bisa dibaca aja. Ini di sini ada amal soleh yang luar biasa Bapak. Amal soleh yang belum tentu setiap orang bisa berdonor darah. Tapi amal soleh ini sangat luar biasa, bahkan di Quran surat Al-Maidah ayat 32, jenengan bisa dibaca, itu disebutkan, barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara semua manusia. Dan yang luar biasa sekali. Dan di hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Muslim, barang siapa menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan di dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Nah itu, ini amal soleh yang luar biasa sekali. Kita set tujuan kita hidup, tujuan kita taklim atau mengaji, tujuan kita beramal soleh untuk apa? Untuk apa Bapak? Surga aja. Pasti kita mengharapkan surga. Nah itu kita set tujuan kita di situ. Jadi di mana ada amal soleh yang bisa kita kerjakan. Apalagi donor darah. Donor darah ini kami sudah sering kali, bahkan syarat umurnya sudah bisa, ternyata setelah dites sebelum donor itu mereka gagal. Banyak sekali yang menggagalkan bahwa kita tidak bisa berdonor darah. Ini syarat-syarat juga ada di brosur, nanti jenengan bisa baca sendiri. Jadi saat ini kalau kebutuhan darah kurang lebih di Semarang sendiri, belum di luar Semarang itu sekitar kurang lebihnya hampir 50.000 kantong per bulan. Dan itu belum bisa tercover. Salah satunya yang harus rutin berdonor darah itu adalah pasien penderita talasemia. Ini di Karyadi sendiri ada ratusan bahkan ribuan pasien penderita talasemia yang harus mentransfusi darah ke dalam tubuhnya dalam waktu 2 minggu sekali Bapak. 2 minggu sekali dia harus transfusi darah. Karena kenapa? Jadi pasien talasemia itu adalah pasien yang tidak bisa memproduksi sel darah merah di dalam tubuh. Jadi darah akan berkurang selama 2 minggu, pasien akan menjadi lemas dan badan menjadi tidak sehat gitu. Dia harus butuh transfusi darah. Nah ini yang sangat dibutuhkan. Kenapa kita Muslim harus berdonor darah? Nah kebanyakan mayoritas mereka adalah saudara kita, saudara Muslim kita sendiri. Ayo, monggo, nanti Bapak bisa dibaca, atau kalau
memang di sini panjenengan tidak bisa berdonor, bisa disampaikan brosur ini kepada saudara, keluarga, atau teman. Biasanya kalau belum pernah mengalami butuh darah itu memang rasanya donor darah itu jadi sesuatu hal yang biasa. Tapi kalau kita pernah mengalami saudara kita, teman kita membutuhkan darah, baru kita mengetahui, oh ternyata begitu pentingnya donor darah tersebut. Apalagi kalau di Karyadi itu ada ruang khusus pasien jantung untuk operasi jantung. Itu setiap kali operasi jantung pasien membutuhkan paling tidak sekitar 10 kantong darah. Itu sering kali. Dan kita sering kali dapat berita. Bahkan kita juga pernah mendapatkan permintaan seorang pasien dari daerah Klaten, itu anak-anak usia 7 tahun, 8 tahun, itu ada kurang tahu penyakit jantung gimana dan harus operasi. Alhamdulillah setelah kita bantu membutuhkan kurang lebih 12 kantong darah. Masya Allah. Alhamdulillah kita bantu, sekarang beliaunya sudah sehat kembali. Kita mendapatkan informasi bahwa anak ini sudah bisa berkegiatan. Nah, itu Masya Allah. Nah, ada satu informasi yang valid yang kami terima. Kenapa kita seorang muslim yang taat harus berdonor darah? Ini datang dari seorang pasien talasemia, Bapak. Jadi seorang pasien talasemia itu pernah bercerita, setelah dia ditransfusi darah, paham ya, ditransfusi dimasukkan darah itu selesai transfusi itu dia merasakan seperti ada karakter orang lain di dalam tubuh dia. Jadi seperti bukan dia sendiri. Dia menceritakan pernah dia itu bukan seorang yang terlalu teliti dengan uang, bukan seorang yang terlalu peduli dengan hitungan uang, kalkulator katakan. Itu dia pernah ditransfusi, itu seperti orang-orang yang kebingungan gitu. Jadi sedikit-sedikit lihat dompet, ngitung uang, sedikit-sedikit ngitung keuangan gitu. Terus pernah lagi dia mendapatkan transfusi, habis transfusi dia itu seakan-akan harus bikin suatu makalah gitu, ngetik gitu terus. Beda jadi. Ini yang cerita adalah pasien dari talasemia. Bayangkan bagaimana bila sampai mendapatkan transfusi dari seorang, katakanlah nggih, ngapunten nggih, seorang yang tidak jelas makannya, tidak jelas minumnya, halal haramnya ini nggih, halal haramnya. Bagaimana bisa seperti itu? Itu bisa dibayangkan, bisa merubah karakter seseorang hanya dari darah. Nah itu. Ini kalau Bapak, saya percaya yang hadir di masjid, yang sholat 5 waktunya di masjid, insya Allah mereka adalah orang-orang muslim yang taat ya Bapak, yang makan minumnya juga terjaga. Nah itu. Nah ini mungkin saya tidak bisa menjelaskan lebih banyak lagi tentang syarat-syarat donor darah, nanti jenengan bisa dibaca sendiri. Dan saya hanya sedikit memberikan syarat donor darah. Usia orang boleh berdonor darah itu dimulai dari usia 17 tahun baru boleh berdonor darah. Dan usia maksimal orang berdonor darah pertama kali, jadi belum pernah donor darah, itu usianya 50 tahun. Kalau Bapak belum 50 tahun belum pernah donor darah, maka ketika usia 50 tahun Bapak sudah tidak diperbolehkan donor darah. Itu syarat usia. Tapi kalau Bapak sudah pernah donor darah walaupun sekali atau 2 kali, usia Bapak sudah 50 tahun, Bapak boleh berdonor darah rutin. Nah ini usia. Tapi ada juga di PMI yang usianya boleh sampai 55 tahun. Berbeda-beda Bapak. Semarang, PMI Kendal, PMI Batang itu kami temukan syarat usianya berbeda-beda. Jadi
istilahnya memang syarat itu menjadi yang pertama. Terus seberapa besar darah kita diambil? Nah, ini harus kita ketahui. Tidak sampai darah kita diambil itu sampai kita jatuh sakit, kita sampai meriang, katakanlah seperti itu, enggak sampai. Darah kita itu diambil dari 350 ml sampai 450 ml. Itu enggak sampai 10%-nya stok darah di dalam tubuh kita. Kenapa ada 350 sama 450? Itu nanti dari berat badan. Kalau berat badannya lebih dari 55 kilo seperti saya ini, itu biasanya diambil 450 ml. Alhamdulillah, setelah saya sering donor darah, saya mulai dari SMA, makan saya jadi enak, Bapak. Makanya saya jadi berat badannya bertambah terus. Nah, itu salah satu. Jadi orang kalau sudah sering berdonor darah itu nafsu makannya jadi enak. Masya Allah. Nah, sinten di sini yang kira-kira sudah pengen mulai berdonor darah setelah mendengarkan dari saya? Ada mboten? Atau ada pertanyaan, monggo, Bapak? Nggih. Nggih, Pak. Nah, kalau melihat satu donor darah kan maksimal 50. Ya. Jadi saya sudah 50 lebih. Saya sama sekali belum pernah. Kondisinya sehat ya, Pak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Boleh dicoba, Pak. Jangan takut, Pak. Boleh dicoba. Ini hanya syarat, Pak. Sebetulnya nggak masalah. Karena di tempat kita ada juga yang usianya 55 tahun tapi orangnya sehat. Ayo coba dulu. PMI-nya berani. Sudah terbiasa ya, Pak? Iya. Kalau ada donor pasti ada acara ya. Masya Allah. Pak, PMI-nya dekat, Pak. Langsung aja ke PMI nggak apa-apa atau ke Karyati. Ya besok Ahad sini. Oh, bicara di sini ya. Masya Allah. Ada pertanyaan lagi, Bapak? Terkait donor darah mungkin? Saya pernah baca di WA, Pak. Katanya Obaba itu ada suplai darah. Tapi seringkali seorang muslim kesulitan cari darah tadi. Nah, itu kan rujukan kita pertama kalau ada teman atau kerabat kita yang kekurangan darah, nah kita kemana? Ya itu mesti kan banyak tuh. Mau operasi terus darah ini lah seperti itu. Nah, sementara Bapak itu kan rutin tuh tiap berapa waktu. Nah. Terus begini, Bapak. Obaba itu komunitas. Kita aksi cepat donor darah muslim. Kita bukan nyetok darah, Pak. Yang boleh nyetok darah itu PMI sama Rumah Sakit Karyati, Pak. Tapi insya Allah kalau ada kebutuhan, monggo panjenengan hubungi saja ke Obaba. Kita ada relawan. Jadi relawan itu di WA kita bagi berdasarkan golongan darah. Ada yang relawan O, B, AB dan A. Monggo. Bapak yang sudah pernah donor darah atau yang ingin donor darah nanti bisa berdonor darah. Ayo, Pak, bergabung sama kita. Memang kita perlu. Kenapa kita tagline-nya Muslim, Pak? Aksi cepat donor darah Muslim. Tadi seperti saya terangkan, dari darah itu bisa merubah karakter seseorang. Bayangkan kalau kita tidak tahu akan siapa yang menyuplai darah kita, tapi makan minumnya tidak jelas. Makanya yang kita rekrut menjadi relawan itu adalah ikhwan-ikhwan di masjid. Jadi jelas, oh butuh darah, yaudah. Misalnya ada dibutuhkan B 10 kantong. Nanti kita ke share relawan kita, Pak. Kita datangkan relawan kita, misalnya harus ke PMI, kita ke PMI, kita ke Karyati, kita ke Karyati. Dan semuanya gratis, Bapak. Tidak dipungut biaya sama sekali. Tapi kalau Bapak mau bersedekah, langsung ke rekening yang ada di kami, monggo, bukan dititipkan ke relawannya. Jadi langsung transfer bersedekahnya. Kalau relawannya kita gratis, tidak memungut biaya apapun. Menarik ya, karena saya juga dulu pernah, istri saya itu pernah operasi sesar itu membutuhkan darah. Nah, itu dari situ saya jadi tergerak menjadi
rutin untuk berdonor darah. Padahal saya sudah berdonor darah itu sejak SMA, tapi nggak rutin. Begitu saya menghadapinya sendiri, di situ baru terasa. Ternyata membutuhkan darah itu tidak mudah. Kalau ada stoknya, alhamdulillah. Kalau nggak ada stoknya, kita harus cari relawan. Nah itu beratnya di situ, mencari relawan. Belum tentu semua orang tuh bisa. Monggo, ada pertanyaan lain mungkin, Bapak, tentang donor darah? Atau yang masih takut-takut dengan jarum? Monggo, Bapak. Ibu lain ya, enggak. Oh itu terus anak itu ikut darahnya siapa? Itu ada rumusnya, tapi saya nggak menguasai, Pak. Itu jadi ada rumusnya, persilangannya. Kalau untuk tes golongan darah anak-anak itu boleh dimintakan ya kapan pas ada acara donor darah itu untuk Pak? Insya Allah boleh, menghubungi aja dengan petugasnya PMI atau Karyadi. Ya, insya Allah boleh. Kan sering di KTP juga dituliskan golongan darahnya itu memang perlu. Soalnya kalau enggak apa-apa. Itu kalau mau tes sendiri itu saya pernah tanya di puskesmas itu sekali tes 15.000, Pak. Coba kalau pas ada donor darah, bapaknya donor, anaknya dites sekalian. Monggo Bapak yang belakang mungkin ada pertanyaan, Pak. Monggo, gimana Pak? Pripun? Usia donor darah. Usia donor darah kalau sudah sering rutin itu sampai 60 tahun masih boleh donor darah, Pak. Sampai 70 tahun masih boleh. Nah ini, alhamdulillah jenengan mengingatkan kami. Kami ada pernah ketemu relawan yang usianya sudah 80 tahun, Bapak. Suami istri itu pendonor aktif. Ini rumahnya di Jogja. Tapi fisiknya itu seperti usia 60 tahun. Jalannya, bicaranya, daya ingatnya itu seperti orang usia 60 tahun. Bahkan kulitnya, Pak, kulitnya itu minim keriput. Jadi salah satu manfaat ini buat bapak-bapak yang bikin cemburu ibu-ibu nih. Nah ini, kalau bapak-bapak sering donor darah, jenengan insya Allah lebih awet muda. Insya Allah lebih awet. Bapak gimana? Oh, jadi monggo seringlah donor darah. Donor darah itu sekarang sudah diperbolehkan tiap 2 bulan sekali. Bapak boleh berdonor darah 2 bulan sekali. Jadi kalau rutin setahun Bapak bisa 6 kali berdonor darah. Luar biasa. Dan yang terpenting lagi Bapak, insya Allah yang memiliki tensi tinggi, yang memiliki diabetes, gula darah tinggi, atau yang sering terkena asam urat, insya Allah kalau dirutinkan donor darah semuanya di dalam tubuh akan normal kembali. Itu kelebihan. Nanti ada di sini kelebihan-kelebihan tersebut. Syaratnya tuh waktu cek itu ada prioritas tes tinggi. Itu sering seperti aku saya karena saya ada memang tensinya normal tuh 160, dia merasa bisa. Tapi kalau benar itu kalau bawahnya 90, atasnya 160 sampai 170 itu insya Allah masih bisa. Tapi kalau memang sering tensi tinggi mungkin bisa diakali dengan cara berbekam dahulu, Pak. Jadi 2-3 hari sebelum donor bekam dahulu. Nanti insya Allah itu akan menormalkan tensi panjenengan.
Kemarin saya juga pernah ngomong sama salah satu petugas di PMI itu, diperbolehkan minum obat turun tensi sebelum donor. Itu diperbolehkan. Ya, kalau selain itu tidak boleh. Misalnya minum antibiotik itu nggak boleh donor. Terus minum jamu instan itu juga nggak boleh donor. Kalau jamu-jamu tradisional, jamu-jamu godokan tradisional itu boleh. Jadi yang nggak boleh jamu instan, antibiotik dan obat-obat yang lain. Kalau vitamin masih boleh. Monggo Pak. Iya, betul. Iya. Iya. Kalau sudah rutin boleh Pak. Tidak apa-apa Pak. Pernah. Kalau sudah pernah boleh Pak. Boleh Pak. Oke, pastikan jenengan kondisinya sehat. Cukup tidur. Nggih. Nggih. Itu memang saya informasi istilahnya ada yang memperbolehkan, ada yang enggak. Jadi saya pernah ketemu dokternya, boleh kalau obat tensi boleh, karena kita penderita tekanan darah tinggi, itu dokternya membolehkan. Kalau saya ingat itu dari PMI Semarang, itu saya pernah tanya, diperbolehkan khusus untuk obat tensi. Yeah. Yeah. Coba kalau yang aman panjenengan bekam dulu 2 hari atau 3 hari sebelumnya bekam, itu insya Allah lebih aman daripada obat tensi. Bekam dahulu, cukup istirahat, banyak minum air putih untuk menurunkan apa? Bapaknya merokok mboten? Merokok mboten? Enggak nggih. Nggih. Biasanya kalau yang merokok itu memang darahnya lebih kental. Jadi kalau pengen donor darah seminggu sebelumnya kurangi rokok, atau kalau nggak bisa berhenti dulu. Karena itu bikin kental. Atau kalau memang pengen donor darah sekali tapi masih suka rokok, kita juga bisa membantu Bapak. Membantu menterapi. Nanti menterapi bisa untuk berhenti merokok. Nah itu. Kita sudah sering kali menemukan bahwasanya relawan yang sering merokok itu darahnya kental, HB. Di sini kan HB ada syaratnya ini. HB-nya maksimal 17. Itu biasanya kalau orang yang sering merokok HB-nya tinggi. Jadi harus dipuasakan rokoknya dan banyak minum air putih. Biasanya kalau bapak-bapak itu kendala pertama tensi, yang kedua HB. HB sering tinggi, hemoglobin itu. Padahal pengen donor darah ya Pak G. Bisa Pak, insya Allah bisa Pak. Nggih, insya Allah besok Ahad di sini. Nggih, semoga bisa mungkin. Atau kalau enggak jenengan banyak dahar timun, sayur-sayuran, istirahat cukup. Kalau nek sakit nggih, ada yang bekam itu masya Allah itu keren sekali itu. Monggo Bapak, mungkin ada pertanyaan lagi atau sampun cukup?
kemungkinan itu tidurnya kurang, dia kecapean. Itu kita sudah sering kali menemukan relawan seperti itu, Pak. Ternyata dia nggak jujur kalau habis kegiatan atau malamnya kurang tidur. Di Sukoharjo itu ada sampai pucat, hampir pingsan. Ternyata sebelum donor darah dia paginya kerja bakti, belum istirahat langsung donor. Ada juga kita temukan belum sarapan. Kalau bisa sebelum donor itu sarapan dulu. Sering kali seperti itu. Nah yang terakhir ini biasanya takut jarum tapi maksake donor. Harusnya jangan takut dulu karena sakitnya itu nggak seberapa, Pak. Kayak dicokot semut, tapi semutnya rombongan sing nyokot. Karena yang paling cemas itu yang cari darah, bukan yang mau donor. Saya aja sudah sering donor itu, waktu mau ditusuk pertama kali mesti gitu. Rasanya gitu, tetap sama. Tapi enakan habis itu saya percaya aja, wah habis donor pasti badan saya lebih enak. Bener. Habis donor enak, makan enak, tidur enak. Monggo Bapak, ada pertanyaan lagi? Insya Allah besok Ahad ada donor darah di Al-Hikmah dengan PMI Semarang. Dari yang di sini Obaba Semarang ya. Kalau kita memang dari Obaba Kendal dan memang yang sering edukasi dari kita. Kalau ada informasi dari bapak-bapak, ada kita bisa ngisi edukasi di masjid-masjid yang lain, monggo Pak, sampaikan ke kita Pak. Karena kita memang edukasinya mengkhususkan diri dari masjid ke masjid. Dari yang tadi saya ceritakan itu sangat penting sekali, bisa jadi mereka yang menerima darah itu kalau dari darah yang tidak jelas, istilahnya tidak jelas makan minumnya itu sangat berbahaya. Alhamdulillahnya yang tadi saya ceritakan itu pasien talasemi itu karena dia 2 minggu sekali harus transfusi. Jadi seakan-akan itu darah dia hilang digantikan baru lagi. Jadi karakter itu tidak selamanya di badan dia. Nah takutnya kalau ini bukan pasien talasemi atau pasien yang lain, ya ini takutnya di situ. Jadi sampun cukup, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Monggo nanti sampun dapat brosur semua dereng? Sudah dapat? Bapaknya sampun dapat brosur? Sudah semua? Oke, kalau sampun mungkin cukup yang bisa saya sampaikan tentang donor darah, aksi cepat donor darah Muslim. Monggo Bapak yang masih atau yang masih belum bisa donor darah, silahkan brosur ini disampaikan ke rekan-rekan panjenengan, ke saudara-saudara, ke teman-teman semuanya, khususnya saudara-saudara Muslim kita, supaya kita lebih untuk apa istilahnya siap untuk berdonor darah dan kita juga siap membantu saudara-saudara Muslim kita. Kalau panjenengan sudah rutin donor darah, monggo bergabung dengan nanti menghubungi Obaba Semarang, bergabung untuk grup WA-nya. Jadi sewaktu-waktu dibutuhkan bisa kita hubungi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah dan insya Allah semua kebenaran datangnya dari Allah. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.